Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Aji Dewandaru untuk perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pas saham pilihan yang direkomendasikan ada ESA pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya di 1030 hingga 1320. Masih cukup lebar, kemudian juga ada XL di 2510 hingga 3000, kemudian BMRI dari perbankan Big Cap 8.350 hingga 9.950 dan energi juga direkomendasikan buy di supportnya di 248, resistennya hingga ke 300 pemirsa. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aji Dewandaru, investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Pak Aji, kita lanjutkan kembali Pak. Baik, Ya, tadi sudah kita bahas para investor lebih kecenderungan untuk trading ini dengan memanfaatkan informasi dan perkembangan yang ada. Dalam hal ini tentu perkembangan informasi yang cukup positif termasuk kinerja di semester pertama di 2022. Nah, terkait dengan empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Aji, pertimbangannya seperti apa Pak? Sehingga keempat saham ini direkomendasikan terutama untuk di pekan depan. Dan tadi saya juga lihat support dan resistennya range-nya juga masih cukup lebar. Apakah ini untuk seminggu atau 2 minggu ke depan, Pak Haji? oke. Kalau misalkan kita coba coba kita bahas satu persatu. Yang untuk ESA memang kita ngelihatnya itu secara teknikal pergerakannya itu masih sangat menarik ya. Jadi fluktuasi harganya si ESA ini memang masih bergerak dalam jangka panjangnya itu masih ada di uptrend channel. Jadi kita ngelihatnya memang untuk koleksi ESA di harga sekarang dengan berbagai macam sentimen juga yang ada dari si emiten ini sendiri membuatnya lebih cukup atraktif kalau misalkan kita coba melakukan trading 1 minggu atau at least 2 mingguan. Itu untuk ESA. Lalu ada lagi untuk Excel, di mana kalau kita lihat memang Excel ini kan kemarin juga dalam sisi laporan keuangan kan juga angkanya cukup bagus ya. Dan bahkan dari kalau misalnya kita ngelihat dari teknikalnya lagi, pergerakan Excel ini selalu ngebentuk higher low terus nih dari awal bulan Agustus kemarin. Jadi pergerakan harganya Excel menurut saya walaupun hari ini ditutup minus, tapi dia itu masih on track, dalam artian masih bisa berpotensi untuk bergerak mendekati resistennya. Dan yang ketiga yang cukup menarik itu adalah saham Bank Mandiri ya, di mana memang Bank Mandiri ini kalau misalnya kita coba bandingkan dengan 4 perbankan lainnya dari laporan keuangan di bulan Juli kemarin, result dari Bank Mandiri ini paling oke, karena terlepas dari momentum yang didapatkan oleh semua perbankan ya, Bank Mandiri Iya. ini masih bisa memanfaatkan momentum dalam uh, memberikan distribusi pinjaman, lalu dari earnings-nya pun juga kalau misalkan kita coba lihat dari Bank BRI, BNI, dan juga BCA, Bank Mandiri masih memiliki earnings yang lumayan kompetitif. Lalu yang terakhir adalah energi. Energi kalau kita lihat memang secara teknikal ini lagi banyak diperdagangkan. Ini terlihat juga dari sisi volume penjualan dan pembelian dari saham energi ini. Dan kemarin juga sempat mengalami penurunan bahkan sampai ke angka 216. Tapi habis itu dia rebound dengan cukup cepat karena memang kalau kita perhatikan banyak investor retail yang dari kemarin itu banyak berinvestasi atau banyak trading di saham-saham yang grupnya Bakri ini, kayak Bumi juga, lalu Dewa dan BRMS, dan salah satunya ini energi yang juga salah satu cukup banyak dibicarakan dan juga ditradingkan oleh kebanyakan investor retail gitu. Baik, ada empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aji, khusus untuk saham-saham perbankan Big Cap, saya juga lihat dalam beberapa hari terakhir pergerakannya juga cukup volatile ini Pak. Mengalami penguatan, kemudian perdagangan esok hari kembali mengalami koreksi. Di 2 hari perdagangan yang lalu sempat dari sisi sektoral ini memimpin penguatan. Sedikit harapan ketika perbankan Big Cap mengalami penguatan, ada sinyal bullish untuk indeks harga saham gabungan. Tapi perdagangan keesok harinya justru kembali mengalami pelemahan.
Apakah Anda melihat perbankan big cap juga posisi trading yang cukup banyak diambil oleh investor sampai sejauh ini? Betul, karena memang kalau kita lihat bedanya saham-saham small mid cap sama saham-saham big caps ini adalah kecenderungan saham big caps itu lebih kecenderungan bergerak karena flow. Kalau misalkan saham-saham small mid caps itu biasanya kalau misalkan ada story sedikit bagus, orang-orang langsung pada masuk. Sedangkan kalau saham-saham big caps seperti perbankan, ini kan banyak dimiliki juga oleh investor asing, di mana kalau ada sedikit berita yang cukup negatif, flow-nya dari investor asing itu langsung keluar. Jadi ketika keluar itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh investor retail untuk nampung di harga bawah, habis itu harganya naik. Jadi ibaratnya itu seperti main ayunan. Jadi buat swing trading untuk jangka pendek, untuk saham-saham big caps, bahkan saham perbankan ini masih banyak diminati juga gitu. Tapi sampai dengan akhir tahun, proyeksinya masih tetap bagus, Pak Aji, untuk perbankan big cap? Kalau perbankan big cap sendiri, kalau kita lihat kan memang dari kemarin itu banyak yang mengatakan bahwa apakah sensitif nih kalau misalnya Bank Indonesia nanti bersikap agresif, karena baru dari tahun 2021, Januari 2021 dia meningkatkan suku bunga, dan baru kemarin dia meningkatkan lagi Bank Indonesia untuk suku bunganya. Pertanyaannya apakah nanti ketika suku bunga naik, distribusi pinjaman dari sektor perbankan ini akan menurun. Tapi menurut saya tidak begitu sensitif terhadap suku bunga acuan, karena memang pasti akan ada lagging untuk dari bunga yang diberikan oleh perbankan atau lending rate itu bisa diimplementasikan secara langsung. Jadi mungkin ini adalah ketidaksensitifan ini yang akhirnya dijadikan alasan oleh kebanyakan investor, baik investor asing maupun investor lokal untuk tetap melakukan trading terhadap saham perbankan, karena memang story-nya secara fundamental harusnya ketika ada pemulihan ekonomi, sektor perbankan adalah salah satu sektor yang tetap akan diuntungkan. Gitu. Baik, review dan proyeksi dari beberapa perbankan big cap dalam beberapa hari perdagangan terakhir pemirsa, pergerakannya cukup volatile, mengalami penguatan signifikan, kemudian kembali koreksi dalam, dan para investor masuk kembali, dan hari ini beberapa perbankan big cap kembali mengalami penguatan dan menyokong dari indeks harga saham gabungan. Pak Aji, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak masuk pertanyaan Pak sampai sejauh ini, kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama saya akan coba sapa, ada Ibu Jenny, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Untuk BEP Pak, BEBS sudah ambil posisi di 4.600 Pak Aji, support dan resistennya apakah masih bisa rally ini untuk BEPS? Kalau kita lihat memang pergerakan saham BEPS ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi yang negatif ya. Dalam artian kan kemarin untuk pembangunan atau infrastruktur itu memang sedikit mandek ya. Tapi beberapa waktu terakhir banyak berita bahwa seperti isu IKN, terus juga sektor properti yang sudah mulai mencoba untuk meningkatkan marketing sales-nya, itu tentunya akan menguntungkan subsektor seperti BEPS ini. Tapi kalau misalnya saya lihat dari teknikalnya sendiri, memang pergerakan dari saham BEPS ini dari awal bulan Agustus sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda untuk dia bisa bergerak naik. Jadi mungkin dia akan masih tetap bergerak ranging di angka 4.550 sampai 4.800-an. Sudah ambil posisi di 4.600 Pak Aji, dengan posisi penutupan hari ini sudah profit sebenarnya meskipun masih belum maksimal. Di hold saja Pak? Di hold saja, tetap diperhatikan level stop loss-nya ya. Kalau misalkan saham-sahamnya seperti sekarang ini, kalau misalkan BEPS turun di bawah angka 4.580 tadi, baru di cut loss saja. Tapi kalau misalkan masih ada potensi ranging sampai ke 4.800, nggak apa-apa di hold aja. Oke, kita masih punya satu segmen lagi Pak Aji, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Aji, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih cukup banyak. Langsung saja saya ke Bapak Andrew dari Tangerang Selatan ini, menanyakan saham dari sektor teknologi. Ada Goto Pak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Sudah punya di harga 304. Apalagi labanya turun banyak ini, apakah boleh di hold atau di cut loss saja? Ambil posisi di 304 untuk Goto. Pak Aji, silakan Pak.
Oke, kalau misalnya kita lihat memang GoTo ini, seperti yang sudah dikasih tahu oleh manajemennya, memang di tahun ini mereka akan banyak melakukan ekspansi bisnis dan juga investasi ya, yang berarti mereka akan lebih banyak burning money. Jadi, kalau misalkan kita berasumsi bahwa laporan keuangan GoTo itu bisa positif dalam kurun waktu dekat, itu menurut saya salah. Jadi, lebih enak kita coba melakukan trading, dengan melihat dari sisi teknikalnya saja. Dan kalau kita lihat dari teknikal memang pergerakan GoTo ini sekarang lagi di dekat-dekat area support di angka Mhm. 276. Tapi kalau misalkan saya boleh memberikan rekomendasi, lebih baik saya switching saham energi saja karena memang Oke, sekarang ini lagi banyak peminatnya gitu. baik. Jawaban untuk Pak Andrew di Tangerang Selatan. Nyangkut di Goto di 304, penutupan hari ini di 284, lebih direkomendasikan untuk pindah atau switching ke saham-saham sektor energi, terutama batu bara yang memang mengalami penguatan signifikan. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk MTEK Pak, EMTK sudah ambil posisi di 1909, how atau averaging down. Langsung teknikalnya Pak, support dan resisten untuk MTEK. Kalau MTEK menurut saya sekarang ini sedang ada di area-area support dan saya ngelihatnya mungkin dia akan berpotensi untuk bergerak rebound dari angka 1840. Walaupun menurut pandangan saya reboundnya itu tidak akan dalam jangka waktu pendek. Kemungkinan 1 atau 2 minggu ke depan baru dia Mhm. berpotensi untuk bergerak naik lagi gitu. Punya di 1900-an, nyangkut sekarang penutupan 1800, di averaging down direkomendasikan tidak Pak Haji? Kalau masih ada dana nggak apa-apa kalau misalkan mau melakukan Oke, average down. baik. Kemudian kita berpindah ke Makassar, ada Bapak Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kali ini dari sektor retail, ada Aces Pak. Sudah masuk di 705. Analisisnya Pak Haji? Untuk S-hardware kalau kita lihat memang pergerakannya dia itu jangka pendeknya masih bergerak downtrend ya. Kalau saya sih berani dibeli di angka 705, menurut saya keputusan yang cukup berani, dalam artian dia harus diperhatikan besok nih di hari Senin kalau Ya. misalkan ternyata dia masih ada turun lagi, kemungkinan dia masih bisa turun sampai ke angka 650 gitu. Baik, hari ini koreksi di 2,08% di 705 dengan harapan tadi sebenarnya mungkin maksud dari investor sudah melemah cukup dalam momennya untuk masuk. Tapi secara teknikal masih ada ruang pelemahan ke 650 pemirsa. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. BMTR, Pak Haji, sudah ambil posisi di 358 Pak. Bagaimana ke depannya? BMTR kalau saya lihat memang beberapa waktu belakangan ini secara volume dia tiba-tiba habis ya, kempes. Jadi kemungkinan pergerakan BMTR ini dia bakal kecenderungan bergerak sideways. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada pergerakan volume beli masuk, dia bisa berpotensi naik sampai ke angka 378 untuk jangka pendeknya. Baik, dari Bapak Chandra Gunawan, Surabaya, kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi MTEK 1925, tadi pun juga sudah kita bahas. Selanjutnya dari Bintaro ini, mohon info harga Meta Pak. Bagaimana prospek ke depannya? Untuk Meta hari ini dia mengalami koreksi, tapi menurut saya koreksinya cukup wajar ya, Ya, karena pergerakan Meta ini dia sudah naik dari range harga 160-an. Jadi kalau misalkan dilihat dia masih ada potensi penurunan lagi itu at least sampai ke 167, 168 untuk si Meta ini tadi. penutupan hari ini di 180 melemah di 0,55% dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 192. Kita beralih ke Banda Aceh, ada Raizan, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mau menanyakan prospek saham BNI yang katanya pemerintah akan menggabungkan dengan BBTN. Ini masih dalam sebatas wacana ini. Pak Aji, analisisnya Pak. Oke, kalau Bank BNI memang secara teknikal sendiri dia itu sekarang sudah berusaha nembus resisten ya di angka 8675 dan hari ini tutup 8700. Kalau ternyata di hari Senin dia masih bisa berpotensi bergerak menguat, dia akan melanjutkan penguatan itu bisa sampai ke angka 9200-an. Ya, rencana penggabungan seperti apa Anda melihat ke depannya Pak Aji? Apakah Anda setuju? Karena juga banyak yang juga mempertanyakan rencana dari penggabungan ini. Oke, kalau menurut saya sih mungkin
skema ini itu tidak akan berjalan dalam kurun waktu yang cepat ya. Ya. Itu mungkin akan karena sekarang ini masih baru bersifat wacana, kalaupun akan direalisasikan, itu mungkin akan mulai, start dibahas di awal kuartal keempat atau bahkan di kuartal 1 tahun depan gitu. Ya. Baik, dari Makassar lagi ada Bapak Yusuf untuk SGER Pak, Seger sudah hold di 960, nyangkut sepertinya penutupan hari ini 920 melemah di 2,65%. SGER memang pergerakannya hari ini beberapa waktu terakhir kecenderungan bergerak sideways. Ya. Tapi saya melihatnya mungkin harusnya dia dalam kurun waktu dekat ada potensi untuk berbalik arah nih. Kalau misalkan dia ternyata bisa stabil di atas angka 925. Oke, ada Bapak Yusuf dari Makassar untuk SGER dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aji, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama untuk perdagangan di pekan depan. Pak Aji, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama Pak David, terima Baik, kasih. ada Bapak Aji Dewandaru, investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih selama berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.